Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni. Kali ini kita akan membahas perintah atau tool dari skala. Seperti yang kita ketahui, skala ini sendiri berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil dari gambar kerja yang akan kita buat. Kegunaan dari skala ini sendiri itu adalah untuk menggambar benda kerja, di mana benda kerja kita itu lebih besar daripada kertas kerja yang akan kita gunakan. Nah, maka skala ini sangat berfungsi untuk memperkecil benda kerja yang besar tadi sehingga dapat kita gambar pada kertas kerja kita ini sendiri. Di sini kita dapat melihat beberapa contoh dari skala perbesar, skala sebenarnya, dan skala perkecil. Di sini skala perbesar kita misalkan itu adalah 4:1. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah gambar yang dibuat itu diperbesar sebanyak 4 kali dari ukuran asli dari benda kerja. Jika misalkan benda kerja kita itu berukuran 100 mm, maka di kertas kerja kita itu kita perbesar sebanyak 4 kali sehingga panjang garis atau benda yang akan kita buat menjadi 400 mm. Sedangkan skala yang sebenarnya itu skala atau garis atau benda kerja yang kita gambar itu sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Nah, sedangkan skala diperkecil atau perkecil itu maksudnya gambar yang akan kita buat itu diperkecil sebanyak 2 kali daripada ukuran asli benda kerja. Kita misalkan jika benda kerja kita ukurannya itu adalah 100 mm, maka pada kertas kerja kita maka akan kita perkecil setengah dari 100 sehingga panjangnya menjadi 100. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya itu angka yang ada di sebelah kiri itu adalah menggambarkan dari gambar kerja atau kertas kerja yang akan kita buat. Sedangkan angka yang berada di sebelah kanan itu adalah ukuran asli dari benda kerja yang akan kita gambar. Skala ini sendiri itu banyak digunakan pada peta atau gambar-gambar teknik. Baiklah, sekarang akan kita coba mengaplikasikan bagaimana cara menggunakan skala pada AutoCAD itu sendiri. Untuk menggunakan perintah skala ini sendiri itu ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan cara mengklik toolbar yang ada di atas, di mana di sini ada scale. Kita klik, kemudian dia mengeluarkan scale select object. Dikarenakan kita belum ada menggambar sebuah objek, maka terlebih dahulu kita gambar sebuah objek. Kita misalkan benda kita itu adalah sebuah persegi. Kita misalkan perseginya itu adalah 100 kali 50 mm, dimana jika benda ini akan kita perbesar atau kita perkecil nanti akan kelihatan dari segi dimensi. Nah, dikala kita memberikan dimensi bahwasanya tuh pada sumbu X itu berada 100 dan di sumbu Y itu 50 mm. Oke, nah sekarang kita coba dengan perintah yang pertama itu adalah dengan mengklik scale. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk menselect objek. Kita klik objek yang mau kita scalekan. Kalau kita perbesar, kita enter atau kita spasi. Kemudian base point, titik referensi kita berada di bagian mana. Kita misalkan berada di sisi ini. Kemudian di sini kita akan mengisi scale kita
itu faktornya berapa. Kita misalkan kalau dia diperbesar 2 kali, berarti ukuran 100 dan 50, yang ukuran 100 menjadi 200 dan ukuran 50 menjadi 100. Nah, kita misalkan kita isi menjadi 2, sehingga gambar kita tadi yang ukurannya 100 menjadi 200 dan ukuran 50 menjadi 100. Kemudian kita bisa menggunakan perintah dengan cara mengetik SC, kemudian kita spasi atau kita enter, kemudian kita klik objek, kemudian kita spasi dan kita klik base point. Kita misalkan perbesar 2 kali juga, sehingga gambar kita itu adalah berubah menjadi 200 dan 100 di sumbu Y. Kemudian kita misalkan memperkecil dimensi, kita misalkan ukurannya 100 kali 50. Kalau kita beri dimensi di sini, ini adalah 100 dan 50. Di sumbu X itu adalah 100 dan di sumbu Y adalah 50. Tadi kita mengklik toolbar yang ada sebelah atas, kemudian kita select objek, kemudian kita spasi, kemudian kita lanjutkan mengklik base point. Kemudian kalau kita memperkecil setengah dari ukuran yang sebenarnya, berarti kita isi adalah 0,5, kemudian kita spasi, sehingga ukuran tadi dari 100 menjadi 50, yang 50 itu berubah menjadi 25. Kemudian cara berikutnya itu dengan mengklik SC spasi, kemudian kita klik select object, kemudian kita base point, kemudian kita ketik 0,5, sehingga gambar kita yang berada di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan itu menjadi sama. Pada gambar teknik ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pada gambar teknik ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di dalam kita memperbesar dimensi, maka dimensi yang sebenarnya itu harus kita pertahankan di ukuran yang sebenarnya. Cara menyetingnya adalah kita klik di line atau di dimensi, kemudian kita klik kanan, kemudian kita klik properties, kemudian kita lihat pada bagian bawah itu ada pada primary units, dimana di primary units ini ada dimensi scale, dimana kalau kita tadi ukuran yang sebenarnya adalah 100 dan gambarnya kita perbesar 2 kali, maka dia menjadi 200. Maka untuk skalanya itu harus kita perkecil, terus kita bagi sesuai dengan skala pembesaran tadi. Kalau dia 2, berarti dia 1 dibagi 2, berarti dia adalah 0,5, berarti dia setengahnya. Kalau dia setengah berarti 2, berarti 0,5. Maka kita enter, sehingga dimensi yang ada saat ini yang tadi dari 200 itu berubah menjadi 100. Nah, begitu juga dengan dimensi yang lain. Di sini kita cari primary unit, kemudian di sini kita perkecil setengahnya, sehingga dimensi yang ada itu berubah sesuai dengan ukuran yang sebenarnya, akan tetapi gambarnya menjadi besar. Begitu juga dengan perkecilan dari skala tadi. Kita klik kanan di dimensi, kemudian kita klik properties, kemudian kita klik primary unit, kemudian lantaran dia diperkecil setengah, maka dia akan kita kali menjadi 2, sehingga dimensinya akan berubah menjadi 100. Begitu juga yang 25 primary units,
kemudian kita klik yang 25, kemudian kita isi di sini menjadi 2 sehingga dimensinya akan berubah menjadi 50. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari perintah atau tool, salah satu tool yang ada di AutoCAD itu adalah skala. Baiklah, mungkin sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.